warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rosita, NIM T 2018-1477. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Kepemimpinan Organisasi Pendidikan yang berkaitan dengan materi struktur dan desain organisasi yang di dalamnya berisi tentang konsep, model, prinsip, dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Pada konsep struktur dan desain organisasi, struktur organisasi itu harus mutlak ada di dalam suatu kegiatan karena ia menjadi komponen penting dari manajemen organisasi. Karena struktur organisasi merupakan pola formal untuk mengelompokkan orang-orang, pekerjaan, pola formal aktivitas, dan hubungan antar berbagai bagian organisasi yang seringnya digambarkan dalam bentuk bagan. Bisa kita jumpai di suatu organisasi, lembaga organisasi lainnya. Ada banyak bagan-bagan di situ yang dinamakan struktur organisasi. Kemudian ada desain organisasi, di mana ia merupakan proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja, jabatan, proyek, pekerjaan, dan departemen. Sehingga keputusan ataupun tindakan-tindakan yang dipilih akan menghasilkan sebuah terstruktur organisasi. Selain itu, desain organisasi sebagai pengembangan dan perubahan struktur organisasi. Dari hal ini, dalam suatu organisasi itu akan berhasil untuk mencapai tujuannya dan program-programnya apabila jika komponen yang bekerja di dalamnya itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan kapasitasnya, bidangnya, dan tanggung jawabnya. Kemudian ada model desain organisasi. Yang pertama ada mekanistik, yang kedua ada organik. Di mana mekanistik ini terdapat struktur yang kaku dan dikontrol tetap. Kemudian ada menggabungkan aspek-aspek tradisional dari 6 elemen struktur atau prinsip yang ada di dalam struktur organisasi itu. Kemudian dari spesialisasinya yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rantai komando yang jelas, rentang kontrol yang sempit mengarah ke struktur yang lebih tinggi. Kemudian ini berpusat pada sentralisasi dan formalisasi yang tinggi. Sedangkan yang organik yaitu struktur yang sangat adaptif dan fleksibel, kolaborasi, tugas yang bisa disesuaikan dengan beberapa aturan, komunikasinya informal, tidak bagus, tidak seperti mekanistik. Terus, otoritas keputusan yang terdesentralisasi, rentang kendali yang lebih luas mengarah ke struktur yang lebih datar, dan struktur longgar memungkinkan penyesuaian cepat berubah. Dan di sini ada contoh dari kedua desain organisasi tersebut. Kemudian ada prinsip dan pendekatan dalam mendesain organisasi, di mana ada 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain organisasi itu tersendiri. Yang pertama ada spesialisasi kerja, di mana seluruh pekerjaan ini dipilih menjadi sejumlah langkah yang tiap langkahnya itu diselesaikan oleh individu-individu yang berlainan. Kemudian ada departementalisasi yang merupakan dasar dari pengelompokan pekerjaan ya. Nah, di sini ada 4 pengelompokan, di mana pengelompokan kegiatan ini ada yang berdasarkan fungsi yang dijalankan, tipe produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut, kemudian berdasarkan atas geografi atau teritori, dan terakhir berdasarkan proses. Kemudian yang ketiga dari prinsip mendesain organisasi ada rantai komando, di mana rantai komando ini merupakan garis yang tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat terbawah sebuah organisasi, sehingga memperjelas siapa yang akan melapor kepada siapa. Misalnya kepada siapa saya bertanggung jawab gitu. Kemudian yang keempat ada rentang kendali, di mana rentang kendali ini merupakan hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi. Karena manajer puncak menentukan banyaknya manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi. Dengan beberapa bawahan, manajer dapat mengarahkan anggotanya secara aktif dan efisien.
Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Ciri dari sebuah organisasi yang sentralisasi ialah struktur yang secara inheren berbeda dari organisasi yang didesentralisasikan. Dalam sebuah organisasi yang didesentralisasi, tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah. Lebih banyak yang memberi masukan, lebih kecil kemungkinan karyawan yang merasa terasingkan. Kemudian yang keenam ada formalitas. Formalitas ini mengacu sampai mana tingkat pekerjaan dalam organisasi itu dilakukan. Jika suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi dapat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan kurang mendapatkan keleluasan untuk dapat mengerjakan sesuatu. Kapan dan bagaimana cara seharusnya untuk mengerjakan. Kemudian dari ketiga poin itu ada juga pendekatan dalam desain organisasi, di mana dalam perkembangan desain organisasi ini seringnya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menurut Stoner ini ada 3 pendekatan dalam desain organisasi. Yang pertama ada desain pendekatan klasik, kemudian ada pendekatan teknologi dan pendekatan lingkungan, di mana pendekatan klasik ini yaitu organisasi yang memiliki struktur hierarki yang memberi kejelasan kepada anggota organisasi. Max Weber ini pernah memperkenalkan birokrasi yang di dalamnya ditetapkan aturan pengambilan keputusan, wewenang, tanggung jawab, dan rantai komando. Kemudian yang kedua ada pendekatan teknologi, di mana di dalamnya ada 3 jenis produksi. Yang pertama ada unit small batch production, yaitu produksi tipe unit dan produksi tipe kelompok kecil. Kedua, large batch and mass production, yaitu produksi tipe kelompok besar dan massal. Ketiga, proses production, yaitu produksi tipe proses. Yang selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan, di mana ada dua tipe sistem organisasi dalam desain organisasi yang berbasis lingkungan, yaitu ada mekanistik dan organis yang seperti tadi itu, di mana sistem mekanis ini bercirikan dan sistem organis itu cenderung bersifat informal, tidak baku, terus kemudian bekerja di dalam kelompok dan komunikasinya yang bersifat terbuka. Itu saja dari saya penjelasan tentang struktur dan desain organisasi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.